Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang warisan peradaban dinasti Umayyad dan akhir kekuasaannya. Terima kasih untuk dosen pengampu Bapak Nanang Hasan Susanto yang telah memberi kami waktu untuk berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama anggota kami. 1. Naili Soraya dengan NIM 2320008. Kedua, Hilda Fadlatinisa dengan NIM 2320009. Ketiga, Oliviana Familia Lestari dengan NIM 2320010. Peninggalan dinasti Umayyah. Dalam kurun waktu 89 tahun masa pemerintahannya atau 661 sampai 750 Masehi, dinasti Umayyah telah berhasil memperluas wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam hingga Afrika Utara dan Spanyol. Pemerintahan dinasti Umayyah juga mencatat banyak kemajuan dalam berbagai bidang seperti bidang perekonomian, ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, perluasan wilayah kekuasaan Islam dilakukan ke timur, utara, dan barat. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Uzbekistan, serta Kyrgyzstan di Asia Tengah. Perkembangan dalam peninggalan dinasti Umayyah. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga bisa dikatakan sebagai awal perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Pada masa ini telah berkembang ilmu pengetahuan secara tersendiri dengan masing-masing tokoh spesialisnya. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dilakukan oleh para khalifah dengan jalan memberikan dorongan atau motivasi. 2. Perkembangan arsitektur. Teknik arsitektur kelas atas yang diperlihatkan Muslim pada masa ini tidak diperoleh dari budaya Arab sendiri, tetapi diadopsi dari Mesir dan Suriah sampai Yunani. Sebagai seni paling awal dan permanen, arsitektur selalu menjadi representasi utama seni bangunan. Sejauh mengenai orang Arab Islam, kesenian menemukan ekspresinya yang tertinggi dalam arsitektur bangunan tempat ibadah. Arsitektur masih juga merupakan contoh yang melukiskan antara perpaduan budaya antara Islam dan budaya daerah sekitarnya. Perkembangan seni rupa dan musik. Kebanyakan teologi Islam menyatakan bahwa melukiskan manusia dan hewan merupakan hak prerogatif Tuhan dan menganggap orang yang melanggar batasan itu sebagai menghina agama. Karenanya tidak ada satu gambar manusia yang ditemukan dalam masjid, tetapi dalam berbagai kesempatan kita bisa menemukan di dalam istana dan di beberapa karya tulis. Hampir semua motif hiasan dalam kesenian Islam menggunakan motif tanaman dan garis-garis geometris. Apa yang kita sebut sebagai seni rupa Islam merupakan unsur gabungan dari berbagai motif dan gaya yang kebanyakan merupakan hasil kejeniusan arsitektur masyarakat taklukan yang berkembang di kawasan Islam. Kemunduran dan akhir dinasti Umayyah. Jatuhnya dinasti Umayyah, kejayaan dan hegemoni Suriah telah berakhir. Periode Arab murni dalam sejarah Islam telah berakhir dan era kerajaan Arab murni kini sedang bergerak cepat menuju titik akhir. Era baru tengah bergulir. Orang Irak telah terbebas dari orang Suriah. Dendam Syiah telah terbalaskan. Orang Khorasan menjadi pasukan pengawal khalifah, dan orang-orang Persia kini menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Arabisme telah runtuh, namun kekuasaan Islam terus berlanjut dan di bawah bendera internasional Iranisme mulai melangkah penuh kemenangan.